Iya. Oke, selamat datang di Vipod, memberikan solusi tanpa masalah. Oke, kali ini gue bakal ngebahas tentang yang berbau digital dan dunia kreatif. Di sini, kebetulan kita kedatangan kawan lama kita yang berhubungan dengan digital. Di top of mind gue masih nama Doi nih. Selalu gitu, istilahnya yang berbau digital, marketing segala macem selalu dia. Langsung aja. Nopal, gue manggil lu Nopal aja ya. Iya, Nopal, Enaknya boleh, ya. boleh, boleh. Bisa dijelasin sedikit nggak? Sebenarnya profesi lu enaknya dibilang apa ya gitu? Karena planner juga, strategik juga, Apa ya? desain juga. Hmm, apa aja lah kali ya. Maksudnya sebenarnya sih gue ya digital marketer, cuman gue ngerasa masih belajar dan belum expert juga. Jadi gue bisa mungkin digital marketer cocok lah. Oke. Ini kita sebelum lebih lanjut nih, gue mau ada tebak-tebakan nih, friend. Boleh, boleh, boleh. Nah, tebak-tebakannya agak cringe sih gitu. Cuma ya udahlah ya, terima aja ya. Bukan pelawak gue salah. Ini tebak-tebakannya adalah ban apa yang menguasai negara? Beban Bandung Lautan Api. Bukan ya, salah ya. Banteng merah. Waduh. Oke. Udah ya, nggak usah dibahas lagi ya. Ini episode perdana, Oke. jangan sampai disomasi nih gara-gara ini nih. Langsung aja kali kita ngomongin digital. Soal lawyer kita belum kuat ya. Sip. Direktur kita juga udah senyum-senyum aja tuh, udah kayak cut gitu. Nggak usah. Sikat aja langsung lah. Atau waktu udah habis langsung. Oh, gue ada acara nih kayaknya. Iya. Daripada bahaya kan. Konten sensitif ya. Oke. Nih Pal, gue pengen sebenarnya tujuan dari apa ngobrolin digital ini nantinya Yes. itu mau ke UMKM kan. Di era pandemi kayak gini kan lagi berdampak banget nih ya. Dan sekarang online. Nah, online juga semakin banyak orang yang ngakses, semakin banyak juga saingannya dan bingung juga kan. Ini mau di gimanain ya nih Yes. segala macem gitu. Endingnya sih nanti pertanyaannya bakal ke sana gitu. Yes. Gimana UMKM itu bisa tetap struggle? Apa sih yang bisa dilakuin sama dia dengan budget murah tanpa agensi gitu? Cuma sebelum jauh ke sana, gue pengen nanya basicnya dulu nih. Digital marketing menurut lu secara singkat tuh apa? Secara singkat ya, ya menurut gue sih kayak marketing biasa, tapi mungkin platformnya udah pindah ke digital. Dan digital kan platformnya banyak nih, ada social media, ada website, ada email, ada banyak platformnya. Ya sebagai digital marketer harus bisa menguasai hal-hal itu, at least satu atau dua platform kita harus bisa kuasai, sehingga nggak kuasai sih, cuman lebih ngerti gimana cara dia bekerja. Ngikutin gitu ya? Yang ngikutin secara algoritma, gimana caranya gue jualan itu bisa cocok di platform yang ini, platform yang itu gitu. Karena kan mungkin bisa dibilang setiap produk, setiap jasa ada cocok sama platform yang ini, nggak cocok sama platform yang itu. Gitu sih, harus tahu jenis produk lu apa, cocoknya di mana. Dan misalkan cocoknya di Instagram, let's say cocoknya di Instagram, kita juga harus tahu karakteristik Instagram itu seperti apa, sehingga konten yang kita buat juga bisa tepat sasaran gitu sih. Sama sih kayak marketing biasa kan, marketing offline kan juga gitu kan. Secara konsep sama, cuman platformnya aja yang berbeda. Nah itu kalau orang, mungkin ini gue dari kacamata orang nggak tahu sama sekali ya gitu, dari digital tuh kayak gimana gitu, digital marketing kayak gimana gitu. Branding dan segala macamnya itu termasuk nggak sih? Kalau ada yang bilang digital marketing berarti lu mau branding ya gitu. Gimana Termasuk untuk sih. meluruskan itu semua gitu istilahnya gitu? Kan banyak sebutannya, digital marketing berarti lu orang sosmed ya gitu, atau lu konten kreator ya, atau lu orang branding, lu orang marketing, lu orang ini gitu kan. Akhirnya jadi bingung kan orang mau mendefinisikan digital marketing tuh kayak gimana kan. Yang lu tadi sebutin itu ada di dalam digital marketing, itu adalah aspek-aspek digital marketing. Tapi ya digital marketing sebenarnya at least bisa mengerti konsep-konsep digital lah. Kayak misalkan kalau lu jualannya jasa ataupun apa, adanya via website, berarti lu harus mengerti gimana cara website lu ini ada di first page di Google. Misalkan orang cari
podcast apa ada di paling atas, atau jasa lu misalkan pijat keliling BSD gitu ya kan, ada tuh website pijatkelilingbsd.co.id misalkan ya. Kan lu harus ngerti gimana caranya gue bisa ada di atas itu sih. Dan aspek kayak tadi social media, content creator ya ada di dalam digital marketing, cuman fokusnya aja yang berbeda-beda. Gitu sih. Jadi itu semua itu kalau dikasih kesimpulan itu ada di digital marketing. Yes, ada di dalamnya. Di dalamnya. Dan kalau yang udah gue bukan orang yang profesional ya, disclaimer dulu. Jadi kalau gue salah ya tapi kan lu punya sertifikat, friend. Iya sih, tapi gue itu belajarnya mahal loh. Nih kita sharing di sini untuk mereka dapat logik berpikir digitalnya kan. Yes, betul. Cuman maksudnya gue masih juga belajar, gue masih, karena dunia digital di Indonesia kan nggak baru sih, udah lama. Cuman pesatnya pas lagi pandemik, semua orang jasa, service atau barang pasti jualannya digital karena nggak bisa jualan offline kan sekarang. Nah pas waktu pada naik-naiknya, gue juga masih belajar karena semuanya masih berubah. Kayak sekarang Instagram ada Reels, ada apa namanya kayak dan lain-lainnya, itu kan masih berubah, algoritmanya masih banyak banget. Dan gue pasti tiap hari itu pasti masih belajar terus yang baru, gimana konten yang tepat itu seperti apa, belajar strategic plan-nya masih berubah-berubah, nggak ada ilmu yang eksak gitu. Jadi kalau gua ngomong dan ada salah ya mohon dimaklumi aja gitu sih. Ya nggak nggak ada ilmu pastinya lah ya, karena kan ini sama aja kayak seni lah ya. Semua bisa punya perspektif masing-masing, semua punya caranya masing-masing. Belum tentu cara yang lu biasa lakuin sukses di brand mana dan segala macem gitu. Ya. Gitu sih. Nah tadi lu nyinggung soal algoritma. Kira-kira nih untuk kita orang nih yang pengen belajar digital marketing atau lagi nyemplung di sana atau lagi pengen tahu, wah gue nih usaha gue harus ke online nih, gue harus pelajarin digital marketing nih gitu. Itu apa ya, bisa nggak sih dipelajarin dengan apa ya, yang biasanya atau istilahnya dengan otodidak gitu. Iya otodidak gitu, tanpa harus banget. kursus, tanpa harus ini. Bisa banget itu pasti. Apa itu hanya orang IT? Enggak. Gue juga nggak ngerti, sebenarnya nggak ngerti IT Python itu gimana, building website seperti apa. Cuman yang gue paham adalah konsep dari itu semua. Gitu. Gue disuruh bikin, coba Pal tolong dong bikinin gue website untuk jualan. Gue nggak bisa, bukan ranah gue, tapi gue ngerti konsepnya, UI UX yang baik seperti apa untuk sebuah website, SEO, SOM-nya, gitu. optimisasinya, gitu-gitu gue paham, ngerti. Ya itu tadi apa namanya, ya sebenarnya kalau mau belajar otodidak semua bisa sih, nggak ada yang nggak bisa. Gue pas waktu itu gue pengen, kenapa gue nggak belajar otodidak gitu ya, karena gue pengen yang beneran gue yakin gue pasti bisa nih gitu. Tapi kan kalau lu sebelumnya kan emang udah pernah mempelajari dulu kan dengan otodidak itu kan. Gue tuh belajar otodidak gara-gara gue kecemplung. Iya, pas gue di Bali itu kerja, gue kecemplung di dunia digital marketing. Terus gue kerja lagi di Jakarta, gue kecemplung lagi di situ. Terus gue ngerasa diri gue, anjing hebat banget nih gue ngerti ginian. Tapi pas pandemi gue di cut off dari kantor. Terus gue bingung kan, gue dapet pesangon, aduh ngapain ya gue ya. Tapi gue ngerasa ilmu gue tuh udah tinggi gitu. Akhirnya gue coba gue les, gue dalemin lagi nih. Gue mau lu jadi, masuk ke dunianya nih, semua praktisinya kan nih. Gue mau jadi spesialis nih gitu kan. Akhirnya gue cari lesnya, gue cari kursusnya, gue dapet. Pas gue masuk dijelasin framework digital marketing, ternyata apa yang gue dapet itu masih cetek banget, masih kecil gitu. Minim ya, masih dasar ya, basic. Itu luas banget, kayak luas banget. Akhirnya gue jadi kayak anjing, kayaknya gue masih culun nih, kayaknya bener nih gue harus belajar nih gitu sih. Nah buat kawan-kawan kita, friend di rumah nih yang pengen belajar yang tadi lu bilang kan, yang penting kan lu harus nemu konsepnya kan. Nah bisa di share nggak sama lu konsep apa sih sebenarnya yang harus diperluin sama orang yang pengen naikin produksiannya gitu di dunia digital ini gitu. Sebenarnya lu harus tahu kayak bisnis lu ini, barang lu nih yang lu dagang, itemnya itu apa dan pasarnya siapa, cocoknya di mana gitu. Misalkan gue jualan baju, cocoknya di Instagram misalkan ya, cocoknya di Instagram ya berarti gue mau pelajari apa aja yang harus gue lakukan di Instagram, gimana caranya gue bisa naik di Instagram. Jangan
Maksudnya bukan jangan sih, tapi lebih baik lu fokus sama satu platform dulu, jangan kayak ya udah gue mau develop, gue mau main di Facebook, gue mau main di Instagram, mau gue main di LinkedIn, di Twitter, di YouTube. Siapa tahu di LinkedIn brand lu nggak cocok Iya. gitu. Jadi lu jadi buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang effort lu gitu kan. Tapi Lebih kan baik- itu bukannya bisa jadi nanti ini, Pal. Sorry nih gue potong Iya, ya. iya, nggak apa-apa. Mungkin bisa jadi apa ya? Mungkin banyak di rumah di rumah juga yang punya usaha homemade gitu. Yes. Dia banyak platform nih, Yes. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, apapun lah itu, Yes. link ID dan bla bla blanya. Dia cuma emang pengen ngeriset gitu. Jadi kalau emang gue kemakannya ternyata di TikTok, ya udah gue kerasin di sana gitu. Bisa juga, tapi kan juga bisa lu sebelum develop itu lu bisa riset dulu produk lu tuh cocok di mana. Lu Iya. bisa riset dari kompetitor. Hmm. Kompetitor yang udah main atau teman-teman lu yang lagi main di bidang itu, misalkan makanan cocoknya di mana sih, jualan makanan gitu-gitu. Lu bisa riset dulu sebelum lu terjun ke situ. Jadi pas lu terjun lu benar-benar udah siap, benar-benar udah mateng. Ya gitu. Kayak lu tadi ngomong kan banyak ya sekarang orang-orang jualan atau apa pada main di digital. Persaingannya gimana sih? Ya sama aja kayak gini. Kayak semua orang bisa naik sepeda. Ya enggak sih? Banyak orang, mungkin 80% orang bisa naik sepeda. Tapi berapa persen yang jadi atlet? Kan gitu. Iya. Ya mungkin gitu sih. Itu analoginya kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi kayak daripada lu setengah-setengah di digital, nggak bakal jalan sih kalau setengah-setengah. Udah kalau lu udah kecemplung situ terusin aja, lanjut udah, nyelam aja deh. Gitu sih. Tapi ada menyinggung soal apa namanya tadi banyak kompetisi, ada rumus pastinya nggak? Kalau viral itu kan banyak nih orang zaman sekarang nih, ada yang nekat buat aneh-aneh gitu, buat dapat viral gitu. Tapi kalau menurut gue ya, sebelum lu jawab, kayaknya viral juga nggak menentukan penjualan lu naik sih ya. Mungkin ada yang berdampak, cuma nggak melulu ya, karena ada viral yang positif, ada yang negatif, bahkan ada yang rusak itu brand sendiri kan gitu. Iya, betul juga sih. Untuk kalau pas gue belajar ya, dan gue alami juga, sebenarnya dari perjalanan orang follow sampai orang itu beli produk lu itu panjang. Perjalanannya dia panjang. Mungkin dengan viral nggak bisa naikin sales, tapi bisa naikin followers, bisa naikin Engage brand ya? bisa naikin brand image lu, orang jadi aware sama brand lu. Tapi bukan berarti wah gue viral tapi kok nggak ada yang beli ya, salah kali nih rumus gue. Nggak juga sih gitu. Tapi yang penting orang tahu lu jualan apa sih, nih brand jualan apa sih, gitu aja kan. Orang viral biar ada awarenessnya dulu, biar aware, orang-orang tuh biar aware aja sama lu dulu. Berarti ada rumusnya atau tidak? Kalau bisa disimpulkan.